Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, yang telah menurunkan hujan dari langit yang dapat menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, demikian pula bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapakah di antara hamba-hambanya yang baik dalam ibadahnya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, salah satu nikmat yang besar yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita adalah kita bisa kembali duduk dalam satu majelis untuk melanjutkan pembahasan dari kajian As-Sirah An-Nabawiyah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan hikmah, ya, kita akan melanjutkan pembahasan dari adanya hikmah, pelajaran-pelajaran dari peperangan Uhud, kisah yang telah kita selesaikan, dan di sana banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat diambil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun hikmah yang dapat kita ambil selanjutnya, atau yang pertama di kesempatan malam hari ini, yaitu as-sabru inda syada'id. As-sabru inda syada'id, kesabaran di saat adanya kesulitan. Ya, kesabaran di saat adanya kesulitan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari peperangan Uhud yang telah kita selesaikan kisahnya, salah satu pelajaran yang dapat kita ambil adalah contoh kesabaran
yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya. Wa yadharu dzalika biwuduhin fi sabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adami jaz'ihi lamma asabahu wa asaba ashabah minal alam wa ahzan. Jadi kesabaran yang begitu nampak jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak adanya keluhan, ya, tidak adanya rasa mengeluh tatkala apa yang terjadi pada beliau dan juga para sahabat-sahabatnya. Walaupun jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita masih ingat bahwa saat Nabi SAW terluka, beliau sempat mengucapkan sesuatu yang ditegur oleh Allah. Bisa saja ini dikatakan keluhan, akan tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang menimpa beliau dan juga para sahabat, tentu tidak sebanding. Beliau hanya sekali, katakanlah mengeluh, tapi apa yang terjadi pada beliau dan sahabat lebih banyak. Ya, karena ada orang yang mengeluh itu lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang menimpanya. Ada orang yang mengeluh itu lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang menimpanya, bahkan belum tertimpa pun sudah mengeluh. Ada pula dia yang keluhan dan juga musibah imbang. Tapi ada pula yang kemudian musibahnya banyak, tapi dia lebih memilih untuk mengeluh sedikit, hanya sekedar untuk melegakan jiwanya, dibandingkan dengan banyak mengeluh. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditegur, selesai. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, ya, bagian gigi serinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, ya, sifat manusianya keluar dengan mengatakan, kaifa yafluhu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum mereka akan sukses, mereka akan selamat, sedangkan mereka melukai nabi mereka sendiri. Lalu kemudian Allah tegur, ya, dengan turunnya salah satu ayat dari surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un. Ya, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun urusanmu wahai Muhammad tentang mereka. Ya, Allah akan azab mereka, Allah akan terima taubat mereka nanti. Ya, itu urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi secara umum hampir bisa dikatakan beliau tidak mengeluh. Padahal musibah atau apa yang terjadi pada beliau sangatlah banyak. Ya, kesulitan-kesulitan beliau bisa dikatakan dari awal, sebelum peperangan Uhud. Ketika beliau mendapatkan surat, ya, dari Al-Abbas bahwa pasukan Mekah telah bersiap dan mereka telah berjalan menuju Madinah, maka ini pun sebuah kesulitan. Ya, sebuah kesulitan. Ada pasukan besar yang datang. Demikian pula ketika berangkat atau sebelum berangkat pun Nabi SAW masih berunding kepada para sahabat. Ya, beliau bermusyawarah dengan para sahabat, kita akan menemui mereka di dalam Madinah atau di luar Madinah. Itu pun sebuah kesulitan. Dikatakan kesulitan karena saat itu
malam harinya Nabi SAW bermimpi, yang mana ketika mimpi itu ditafsirkan, beliau memilih untuk menghadapi musuh dari Mekah itu di dalam Madinah, ya, bukan di luar Madinah, di dalam, karena itu lebih aman. Akan tetapi ketika terjadi musyawarah, maka beliau pun mengambil pendapat yang paling banyak dalam musyawarah itu, yaitu menghadapi musuh di luar Madinah, sehingga terjadilah peperangan itu di daerah Uhud. Beliau memilih pendapatnya para sahabat yang saat itu tidak ikut dalam perang Badar. Mereka ingin merasakan bagaimana berjihad di jalan Allah di luar kotanya sendiri. Itu kesulitan, atau itu sebuah kesulitan, karena beliau harus memilih. Dan ternyata beliau pun ya lalui itu dengan baik. Kemudian dalam perjalanan ketika berangkat, ya, membelotlah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan pasukan yang tidak sedikit. Itu juga sebuah kesulitan. Bagaimana Nabi SAW sudah siap dengan pasukan yang jumlahnya, ya, lumayan banyak, berkurang juga banyak. Sebuah kesulitan. Belum lagi ketika peperangan, ya, terjadi kocar-kacir, kaum muslimin yang tadinya mampu mendesak, memukul mundur musuh, berbalik keadaannya. Ya, mereka yang terdesak, mereka yang dipukul mundur. Belum lagi kesulitan bertambah ketika beberapa sahabat gugur. Belum lagi yang gugur salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala an. Demikian pula sahabat-sahabat Nabi yang lain yang terluka. Belum lagi Nabi sendiri yang terluka. Itu kesulitan. Belum lagi ketika Nabi SAW harus naik ke Bukit Uhud, sholat di sana pun dalam keadaan duduk. Ya, ini sebuah apa? Sebuah kesulitan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari sekian kesulitan Nabi hanya mengeluh sekali, dan itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Sebagaimana ketika Nabi SAW terus ditekan ketika masih di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy, diganggu. Ya, ibadah beliau juga diganggu. Bahkan ketika sholat, ya, tidak jarang beliau itu diinjak kepalanya. Ketika sedang sujud, tidak jarang beliau itu diinjak lehernya. Kemudian ditimpakan di pundak beliau, ya, jeruan-jeruan binatang. Ini sebuah tekanan, ini sebuah kesulitan. Tapi Nabi SAW hadapi dengan luar biasa. Dan para sahabat pun juga mempraktekkan kesabaran ini. Ya, bagaimana ketika mereka berada masih di Mekah, ya, ketika mereka masih berada di Mekah, mereka bersabar, padahal dalam keadaan ditekan, dalam keadaan, ya, disiksa, bahkan sampai terbunuh. Ya, keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum, ibunya Ammar, Sumayyah, adalah wanita pertama yang syahid di jalan Allah tabaraka wa taala karena disiksa. Tidak lain disebabkan karena beliau masuk Islam, karena mempertahankan keimanannya. Bahkan Yasir, bapaknya Ammar, pun juga ikut meninggal karena mempertahankan keimanannya. Mereka rela untuk disiksa, yang penting imannya tidak jatuh, imannya tidak copot. Belum lagi ada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an. Setiap siang hari panas yang menyengat, ya, beliau dikeluarkan, dijemur dengan posisi, ya, terlentang, tanpa pakaian,
kemudian dadanya ditimpa batu yang besar. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilal, ya, beliau hanya mengatakan ahad, ahad. Ya, sampai Bilal mengatakan, andaikan ada kata yang lebih bisa membuat orang kafir Quraisy marah, saya akan katakan itu. Ya. Jadi kalau ada kata yang lain yang itu bisa membuat orang kafir Quraisy marah, dia akan katakan, biar dia disiksa, nggak mengapa, yang penting imannya masih tetap kokoh. Tapi beliau hanya bisa mengatakan ahad, ahad, maksudnya adalah Allah, Allah. Dan banyak lagi, ya, dari kalangan para sahabat yang mereka juga bersabar. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, memang sabar ini sesuatu yang mudah untuk dikatakan, ya, akan tetapi ketika dipraktekkan sangat-sangat sulit. Ya, tak terkecuali yang ngomong ini pun, ya, terkadang ketika mempraktekkan kata sabar sangat-sangat sulit, butuh, ya, perjuangan, ya, butuh pembiasaan. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya, ya, kita pun bersama-sama belajar untuk sabar dalam menghadapi, ya, dunia ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Jadi dari perang Uhud itu kita dapat ambil pelajaran kesabaran yang dimiliki oleh Nabi dan juga para sahabat di masa-masa sulit mereka. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah al-ibtila'u fin nafsi wal mali wal ahli sunnatullah fi ibadihi sholihin. Ujian dalam hal jiwa, harta, dan keluarga adalah sunnah, ya, ketetapan Allah atas hamba-hambanya yang soleh. Ujian dalam hal jiwa, dalam hal harta, dan juga keluarga adalah sunnah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang soleh. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat di perang Uhud, maka ujian hilangnya nyawa, ujian hilangnya harta, dan ujian hilangnya keluarga itu terjadi. Jadi kaum muslimin di perang Badar itu juga kehilangan nyawa, ya, kehilangan nyawa. Ada 70 sahabat, ya, yang mereka gugur di perang Uhud ini, ya, dan itu ujian bagi mereka yang masih hidup. Ujian bagi Nabi SAW yang ditinggal oleh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau kita masih ingat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampai mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW menangis sejadi-jadinya kecuali ketika beliau menangis atas meninggalnya Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, asadullah, singanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, meninggal, dan beliau bagian dari keluarganya Nabi SAW. Belum lagi sahabat yang lain yang juga meninggal. Jadi di perang Uhud itu ada juga nyawa yang kemudian menjadi taruhannya. Selain nyawa juga harta, ya, harta juga kemudian menjadi perkara yang juga dipertaruhkan. Demikian pula, ya, keluarga. Perang harus meninggalkan keluarga, ya, terkadang balik dengan nama tanpa nyawanya, balik dari peperangan dengan nama tapi terluka, dan seterusnya. Ini merupakan, ya, sunnatullah. Oleh karena itu orang-orang setelah itu, termasuk kita,
juga akan diuji dalam hal ini. Ya, akan diuji dalam hilangnya nyawa, hilangnya harta, ataupun keluarga. Dan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tetapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat." Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wala nabluwannakum," dan sungguh, ya, karena di situ ada lam takkid, wala nabluwannakum, nanti bisa dilihat ayatnya, ada lam di situ setelah wawu, wala nabluwannakum, bukan la nahiyah, bukan la untuk melarang, tapi takkid, ya. Wala nabluwannakum, dan wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, ya. Bahkan di situ nunnya ditasydid, ya, depannya pakai lam takkid, wala nabluwannakum, nunnya ditasydid, menunjukkan benar-benar Allah akan menguji kita, benar-benar kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sedikit saja, ya. Kata Allah, ini sedikit saja, minal khauf, dari rasa takut, ya. Maka seseorang yang dia hidup di dunia pasti akan mengalami rasa takut, entah terkait dengan apapun, ya, dia akan diuji dengan rasa takut, ya. Dan ini sebagaimana juga yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, ya, mereka dibayang-bayangi rasa takut yang luar biasa, ya. Katakanlah mau makan saja, ya, bukan lihat makanannya, ya, lihat ke atas, ya, jangan-jangan baru ngemplok bomnya jatuh, ya, baru mau ngambil piring, ya, pelurunya sudah menyasar kemana-mana. Subhanallah mereka, ya. Dan kita mungkin baru sekedar angin yang kencang, ya, mungkin, ya, nyebrang jalan, rasa yang takut, ya. Tapi itu bagian dari ujian. Wal ju', dan juga kelaparan, ya. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta, wal anfus, demikian pula berkurangnya jiwa, was samarat, demikian pula buah-buahan atau hasil panen, ya, enggak cuma buah, mungkin panen padi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya, tidak sesuai yang diperkirakan, itu bagian dari ujian. Maka di akhir ayat ini Allah mengatakan, wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada mereka yang mau bersabar. Dari ujian-ujian itu tadi, ya, sabarlah yang kemudian dikedepankan. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat ini mungkin menceritakan tentang kesedihan dan kesulitan. Jadi orang yang diuji, orang yang harus bersabar, itu terkadang hanya dicontohkan kepada mereka yang kena musibah, ya, harta hilang, memiliki kekhawatiran yang luar biasa, kelaparan, ya, kemudian juga ada hilangnya nyawa, hilangnya harta, dan juga hasil pertanian. Tapi juga kita perlu tahu bahwa kesenangan pun juga ujian dari Allah, ya. Oleh karena itu kita di dunia, siapapun kita, mau jadi apapun kita, semuanya ujian. Pada posisi apapun kita sekarang, itu juga ujian. Apakah kita di atas, ya, kesenangan, kegembiraan, atau kita sedang berada di bawah kesengsaraan, kesulitan, itu adalah ujian. Apakah kita sedang, ya, bergembira, ataukah kita sedang bersedih, itu adalah ujian. Apakah kita sedang sehat atau mungkin sedang sakit, itu adalah ujian. Maka apapun yang kita miliki, ya, di dunia ini dalam hal kondisi, maka itu semuanya adalah ujian. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Tatkala kita sedang gembira, tatkala kita sedang senang, tatkala kita sedang berada di atas, Allah akan melihat, Allah menguji dengan itu apakah syukur kita lebih di depan ataukah tidak. Apakah akan kita gunakan itu semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah ataukah tidak. Dan ketika Allah menguji kita dengan kesengsaraan, kesulitan dan seterusnya, ya, Allah menguji hal itu untuk kita, apakah kesabaran yang kita pilih. Ya, karena pada ayat 155 Al-Baqarah Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Ya, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan luar biasa, ya, Rasulullah dan para sahabat, mereka pun, ya, kehilangan harta, kehilangan keluarga dan juga kehilangan nyawa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, jadi pelajaran yang kedua dari perang Uhud adalah bahwa ujian dalam hal jiwa, harta dan juga keluarga itu merupakan sunnah Allah bagi orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ya harus siap-siap bahwa dia akan diuji. Ya, ujiannya ada yang berupa kesengsaraan, ada pula yang kesenangan. Semuanya adalah ujian. Ya, semuanya adalah ujian. Oleh karena itu, hendaknya kita mempersiapkan diri terkait dengan masalah itu. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Iya. Ujian yang paling berat bagi manusia yang akan menimpa kepadanya adalah para nabi. Mereka akan diuji dengan ujian yang lebih berat dibandingkan dengan umatnya. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian setelah itu yang semisalnya, setelah itu yang semisalnya. Ya, maka orang-orang soleh juga akan Allah uji mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ketiga, yang termasuk pelajaran yang dapat kita ambil adalah daruratul iltizami bi awamiril qaidi wa ta'atihi fil hurub. Wajibnya konsisten terkait dengan perintah-perintah panglima dan wajibnya taat kepadanya dalam peperangan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi dari perang Uhud kita pun bisa mengambil, ya, pelajaran wajibnya kita ini untuk konsisten, ya, berpegang teguh dengan perintah panglima dan juga wajibnya taat kepadanya. Oleh karena itu dalam Islam ada ajaran untuk mematuhi pemimpin, ya, mematuhi pemimpin. Mungkin di masa kita tidak mengalami peperangan, tapi kita juga dibiasakan untuk mentaati pemimpin, baik itu pemimpin yang paling tinggi atau pemimpin, ya, di sekitar kita, selama mereka tidak memerintahkan kepada kejelekan. Bahkan dalam sholat berjamaah pun, ya, kita diharuskan mengikuti imam, ya, mengikuti imam dalam gerakan-gerakannya. Kemudian juga ketika safar disunnahkan untuk menunjuk, ya, salah satu dari mereka yang berangkat untuk menjadi amirus safar, pemimpin safar. Dia nanti yang akan menentukan berhenti di sini, ya, kita sholat di jama' atau di qasar dan seterusnya. Itu yang menentukan adalah amir.
ya, bukan amir kelompok ya, bukan pemimpin kelompok, tapi amir dalam hal safar ya, maka itu juga harus dipatuhi. Demikian pula ya pemimpin-pemimpin yang lain, selama mereka ya tidak mengarahkan kita dalam kejelekan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun ya, Nabi menyebutkan kepada siapapun sekalipun itu pemimpin ya, fi maksiatil khaliq, dalam bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Pemimpin keluarga juga ditaati selama memerintahkan kebaikan. Tapi kalau ada pemimpin keluarga kok merintah ke anak atau bojone nyolong misalnya, enggak wajib ditaati. Ya harus ditolak. Ya, harus ditolak. Baik. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari perang Uhud adalah al-ma'asi wa mukhalafatu awamirillahi ta'ala wa rasulih sababul hazimah. Kemaksiatan dan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, kemaksiatan dan menyelisihi perintah-perintah Allah dan Rasulnya adalah sebab kekalahan ya, sebab kekalahan. Dan kekalahan tidak cuma berlaku untuk peperangan ya, dalam urusan kita pun di dunia, kita ini sedang berperang, berjuang. Maka ketika seseorang bermaksiat kemudian menyelisihi perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dia akan kalah dan kerugiannya ada di akhirat, wal iyadzu billah. Kita ketika ya sedang melakukan ketaatan itu bagian dari perjuangan. Maka ketika dalam ketaatan itu melaksanakan kemaksiatan, ketika dalam ketaatan itu kita menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi sebab kekalahan, sehingga ketaatan itu tidak bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, kekalahan yang dimaksud tidak cuma dalam peperangan, dalam semua hal. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di perang Uhud disebutkan oleh para ulama bahwa awal mula kekalahan kaum muslimin, kocar-kacirnya mereka di perang Uhud adalah karena para pemanah yang saat itu tidak lagi menggubris perintah Nabi SAW. Beliau memerintahkan agar mereka tetap berada di atas bukit, apapun yang terjadi di bawah, sekalipun kami kalah, sampai jasad-jasad kami itu dipatoki sama burung, tetap jangan tinggalkan tempat kalian, hatta ursila ilaikum, sampai datang orang kepada kalian mengatakan dan memerintahkan kalian turun, atau kemudian memerintahkan yang lain, tetap di sana ya. Tapi kemudian mayoritas mereka turun, ingin mengambil ghanimah, padahal sudah dinasihati oleh Nabi SAW, andaikan kami menang dan kami mengambil ghanimah, maka jangan ikut serta, tetap kalian di atas. Tapi mereka ya turun, dan inilah yang kemudian menjadi awal musibah bagi pasukan muslimin, sehingga mereka ya keadaannya berbalik. Mereka menjadi yang kocar-kacir, mereka yang kemudian menjadi tertekan, dan seterusnya ya, disebabkan karena itu. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya, kemaksiatan sekecil apapun itu akan mempengaruhi pelakunya. Ya, kemaksiatan sekecil apapun, apalagi besar, itu akan mempengaruhi dan memberikan pengaruh negatif kepada pelakunya. Apalagi kemudian ya, yang dia langgar adalah perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nur ayat 63, Allah tabaraka wa taala telah memberikan
peringatan dengan firman-Nya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya. An-Nur ayat 63. Allah mengatakan, maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW itu berhati-hati. Falyahdhar, hendaknya berhati-hati, karena kalau tidak, antusibahum fitnah, fitnah itu akan menimpa mereka, au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Ya. Maka sekali lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemaksiatan, ya, pelanggaran syariat itu akan memberikan pengaruh yang negatif. Bahkan sampai-sampai ulama mengatakan, andaikan ada tikus masuk ke rumah kita, maka hendaknya pemilik rumahnya itu introspeksi diri. Subhanallah, mana rumah kita yang nggak ada tikusnya? Ya, tikus terkadang ya ikut di ruangan kita. Ya, terkadang ya nitili kaki kita, bahkan ngeloncatin dah saya di lagi tidur diloncati. Terkadang dia ganggu di atas, gludak-gludak. Ya. Sampai segitunya ulama. Ya, andaikan ada tikus yang masuk ke rumah kita, hendaknya pemilik rumah banyak-banyak introspeksi diri. Tikus, Pak. Bagaimana dengan musibah yang lain? Tikus yang terkadang pagi hari kita lihat, ya, ikan kita tinggal separuh. Ya, ayam kita sudah berserakan. Itu kita suruh beristighfar, banyak-banyak introspeksi diri. Ya, kita sudah pasang jebakan, kita sudah kasih racun, ada saja. Ya, ada saja. Maka ya, kata para ulama, kita diperintahkan, pemilik rumahnya ya diperintahkan untuk banyak-banyak ya beristighfar, introspeksi diri. Mungkin banyak kesalahan yang dilakukan. Mungkin di rumah malah tidak sholat sunnah, ya, padahal istri kita ada, anak perempuan kita ada, ya, mungkin tidak sholat sunnah di rumah, bisa jadi, atau mungkin ada hal-hal yang lain, sehingga kemaksiatan sedikit ataupun banyak, kecil apalagi besar, ya itu akan memberikan pengaruh. Kalau lihat kita, ya, kalau kita melihat bapak kita, ya, Nabi Adam alaihi salam, beliau diturunkan dari surga karena beliau melanggar perintah Allah tabaraka wa taala, atau melanggar larangan Allah subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Toha disebutkan, ya, wa asa, dan telah bermaksiatlah Adam faghawa, maka dia pun tersesat. Ya, dia keluar dari jalur yang telah Allah tentukan. Tapi Allah kemudian menerima tobatnya. Ya, karena beliau bertobat kemudian diterima oleh Allah, walaupun pada akhirnya kemudian tetap ditaruh di bumi, disebabkan karena beliau melanggar ya larangan dari Allah tabaraka taala untuk memakan buah yang dilarang untuk dimakan di surga. Dan tentunya banyak sekali ya contoh-contoh yang lain. Salah satunya adalah ya perbuatan sahabat pemanah yang mereka tidak mematuhi perintah Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang dapat kita ambil, pelajaran yang dapat kita ambil adalah wujubul akhdi bi asbabin nasril madiyah wal ma'nawiyah ma'at tawakkuli 'ala Allah ta'ala wal i'timadi alaihi. Wajibnya mengambil sebab, ya, wajibnya mengambil sebab agar mendapatkan pertolongan Allah, dibarengi dengan tawakal dan berserah diri kepadanya. Ini makna tawakal yang benar. Jadi tawakal itu bukan sekedar pasrah bongkoan kepada Allah, kemudian tidak melakukan sebab. Ini bukan tawakal. Ya, ini bisa dikatakan bunuh diri. Ya, misalnya ada orang yang tawakalnya seperti itu, maka ketika dia naik motor nggak perlu rem,
Ya, naik mobil nggak perlu rem, menggok rasa apa rating, rasa direm, rasa dirating. Itu tawakal yang tadi, nggak memerlukan sebab. Sing penting pasrah bongkroan sama Allah. Ora menggok orang sing nabrak ya memang Allah sing anu. Ya. Jadi ngegas orang gorem wis sepenting Allah. Nah, itu salah. Ya. Jadi tawakal yang benar itu tetap mengambil sebab. Ya, makanya kalau mobil dan motor atau yang lainnya ada remnya, itu bagian dari tawakal. Ya. Atau kalau mau belok ya rating dulu, pelan-pelan, berhenti dulu, enggak langsung belok begitu saja. Ini bagian dari mengambil sebab dan itu bagian dari tawakal. Loro yang obatke, ya minum obat, cari obat, itu namanya tawakal. Bukan kemudian dipasrahkan saja begitu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu ini tidak benar. Makanya ada sahabat Nabi yang datang membawa ontanya kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, onta saya ini saya tali dulu, ya, kemudian saya tinggalkan, atau saya lepas kemudian saya tinggalkan. Ya, kata Nabi SAW, tali dulu ontamu baru kamu pergi. Ya. Dan itulah yang namanya tawakal, bukan wis kok tak colke rasa digencang rasa ora ya Allah sing ngatur kan gitu. Ya. Maka nggak bisa. Ya, ya untuk usaha dikencang biar nggak lari. Ya. Demikian pula kalau ingin mendapatkan rezeki ya bekerja, cari. Maka itu bagian dari tawakal. Dan lihat Nabi SAW pun mempraktekkan tawakal itu di perang Uhud. Ya, nyatanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam perang Uhud Nabi dan sahabat mempraktekkan tawakal yang benar. Mereka membawa persenjataan. Bahkan Nabi pakai baju besi. Berapa Pak? Berapa lapis? 2 lapis, bayangkan. Nabi loh Pak, 2 lapis ketika perang. Beliau pakai senjata, para sahabat juga pakai senjata. Itu bagian dari tawakal. Penyempurnaan tawakal itu mengambil sebab agar mendapatkan pertolongan. Toh nanti ternyata Allah takdirkan tidak ditolong atau tidak menang, ya sudah, itu urusan Allah, itu yang terbaik. Sebagaimana kita membawa motor dan mobil, ya, kita pakai rem, la qadarullah misalnya terjadi sesuatu, itu sudah takdirnya Allah, tapi minimal kita mengambil sebab. Lu bayangkan kalau nggak pakai rem, jenengan dari ya mau masuk ke sini saja, nabrak sini-sini itu. Kalau nggak pakai rem, apa ya rak sikile diseret-seret, kan enggak. Ya, lihat Nabi pakai ini. Coba kalau Nabi praktekkan, ternyata tawakal itu nggak usah ngambil sebab, udah datang ke medan perang nggak usah bawa apa-apa. Ya, nggak usah bawa apa-apa. Karena itu bukan praktek tawakal yang benar. Nabi tidak melakukan itu. Ya, Nabi tetap membawa senjata. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, andaikan benar ilmu kebal itu ada, Nabi dan sahabat itu sudah kebal-kebal. Ya, sudah apa? Sudah kebal-kebal. Tapi nyatanya mereka tetap terluka. Bayangkan, mereka adalah sebaik-baik umat, para sahabat. Nabi itu asyraful anbiya wal mursalin, tapi juga terluka. Ya. Para sahabat bahkan sampai juga meninggal. Ya. Maka andaikan ada kekebalan itu, ya mereka lah para sahabat dan Nabi yang berhak untuk mendapatkannya. Karena itu lebih dibutuhkan sama mereka saat itu dibandingkan sekarang saat ini. Ya, karena mereka berhadapan dengan musuh, mereka perang. Andaikan mereka kebal, sudah nggak usah pakai senjata. Ya. Misal saya itu Abu Sufyan atau Khalid bin Walid ingin mengincar salah satu sahabat, ngene iki santai. Ya, nggak akan kena. Kalaupun kena, patah. Kan luar biasa, itu udah menang terus. Tapi nyatanya mereka pun apa? Berusaha untuk mengambil sebab, karena mereka bukan merasa kebal. Ya, mereka tidak memiliki kekebalan itu. Kemudian faedah yang
Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin yang terakhir karena waktu sudah datang isyaknya. Hubbus sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditunjukkan mereka dengan pertunjukan yang luar biasa di medan perang Uhud. Kalau kita masih ingat di kisah yang terakhir, ya, beliau sampai dikerumuni oleh 9 sahabat, ya, karena sudah kocar-kacir hanya tinggal 9 orang saja. Kemudian berapa yang meninggal? Ya, 7 meninggal. Ya, dari 9 yang menghalau ataupun yang mengitari Nabi, jadi bentengnya Nabi, dari 9 7 yang meninggal, hanya tinggal 2, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Thalhah bin Ubaidillah. Sampai kemudian datang lagi Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Kemudian mereka keluar, mundur ke belakang sampai ke Bukit Uhud. Ya. Itu kalau tidak cinta kepada Nabi, mereka tinggalkan. Ya, adapun yang meninggalkan karena memang itu manusiawi. Tidak semuanya dalam keadaan seperti itu dia bisa kemudian memikirkan yang lain. Makanya di sini ya para sahabat pun dalam hal keutamaan bertingkat-tingkat. Ya. Jadi yang mereka lari pun juga tidak salah. Ya, yang lari pun juga tidak salah, bahkan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Karena meninggalkan nabinya sendiri di situ, kecuali bersama dengan 9 sahabat. Ya, 7-7-nya juga meninggal, tinggal 2. Sampai kemudian tinggal sedikit sampai mereka bisa naik ke Bukit Uhud untuk berlindung. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, itu cintanya mereka kepada para sahabat, ya, kepada Nabi SAW. Bahkan selesai peperangan, kemudian mereka kembali ke Madinah disambut oleh sahabiyah, ya, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan wanita. Ya, mereka semuanya bertanya tentang keadaan Nabi. Adapun ketika dikabarkan bahwa anakmu meninggal, adikmu meninggal, ya, ayahmu meninggal, dan seterusnya, sudah, menurut kami memang ini musibah, tapi itu masih kecil dibandingkan kalau yang meninggal adalah Nabi. Bagaimana Nabi keadaannya? Nabi tidak apa-apa, mana coba tunjukkan, ya, beritahukan kepada kami mana Nabi. Ya, ditunjukkan Nabi, lega. Padahal ada suaminya yang meninggal, ada bapaknya yang meninggal, anaknya yang meninggal, saudaranya yang meninggal. Tapi melihat Nabi masih ada, mereka lega, mereka senang. Dan ini menunjukkan cintanya para sahabah dan sahabiyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara bentuk cinta kita kepada beliau selain mengikuti sunnah dan petunjuknya adalah mempelajari sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita cinta kepada beliau, dan kita berharap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita, yaitu almar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama siapa yang dia cintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah hikmah yang lain kita akan selanjutkan di kesempatan yang berikutnya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.